selanjutnya, yaitu jarak antar titik. Targetnya adalah kamu bisa memahami bagaimana cara menghitung jarak antar titik, dan pada tahapan ini diharapkan kamu bisa mendefinisikan kesulitan-kesulitan yang sudah mulai muncul di dalam pembelajaran ini. Ya, tahapannya adalah define. Oke, kita perhatikan kasus berikut ya. Ada kota A, B, C, D, dan Nasita berencana menuju kota C dari kota A. Ya, rutenya ada banyak ya, bisa dari A, B, langsung ke C. Bisa juga dari A ke D, balik ke B lagi, balik ke A, mutar terus di situ, begitu ya, boleh. Ya, atau dari A ke B, ke D, balik lagi ke B, balik ke A, lalu ke D, lalu ke C lagi, begitu ya. Tapi yang disebut jarak rute terpendek, begitu, dari A ke C, berarti harusnya kita ambil jalan tol yang langsung dari A ke C itu. Berarti panjangnya adalah ini ya, dari A ke C. Kalau diberitahu panjang dari titik ini ke sini, maka kita tahu berapa jarak dari A ke C ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya ada latihan kemungkinan-kemungkinan ini, kamu sudah pasti tahu lah ya. Jadi kita boleh lanjutkan untuk bagian ini. Nah, Bapak berharap kamu sudah sangat mengerti mengenai jarak ini ya. Demikian juga jarak dari B ke D, maka adalah garis lurus ini. Nah, hal itu juga nanti akan berlaku pada geometri, anak-anak. Oke, kita akan melihat jarak antar titik koordinat. Kalau kita berbicara koordinat, berarti ini berada pada koordinat kartesius, ya. Untuk dua dimensi, kita pakai sumbu XY. Seandainya ada dua titik yang koordinatnya adalah XA, YA, dan XB dan YB, maka untuk menentukan jarak AB-nya adalah seperti ini. Ya. Selisih dari X masing-masing titik dikuadratkan, ditambahkan dengan selisih masing-masing Y kedua titik, lalu dikuadratkan, lalu hasil penjumlahnya kita akarkan. Itu untuk dua dimensi. Untuk tiga dimensi, berarti ketiga aspek X, Y, dan Z-nya bukan lagi area tetapi sudah ruang. Berarti kita pakai tiga dimensinya. Berarti kalau misalnya ada titik A dan B di dalam ruang, maka kita pakai selisih ketiga komponennya. Komponen X selisihnya bagaimana? Dikuadratkan, dijumlahkan dengan selisih Y, dikuadratkan, ditambahkan dengan selisih Z, dikuadratkan. Ya, hasil penjumlahnya lalu kita akarkan. Jadi sebenarnya sama ya, antara dua dimensi dengan tiga dimensi. Setelah ini, kita akan melihat bagaimana aplikasi dari jarak antar titik koordinat ini, baik di dalam dua dimensi maupun tiga dimensi. Kita akan menggunakan geometri ya. Kita akan menggunakan GeoGebra ya. Bagi yang tidak punya GeoGebra, maka boleh menganalisa melalui bangun yang kamu sudah buat, model yang kamu sudah buat. Silahkan nanti kamu amati sendiri. Oke? Sesuaikan dengan hal-hal yang diperlukan. Untuk konteks dua dimensi, misalnya kita punya dua titik. Titik A dengan titik B. Lalu kita akan menentukan jarak dari titik A ke titik B. Yang kita pakai adalah koordinat A dengan B, yaitu selisih XA dengan XB dikuadratkan dengan selisih Y di A dengan Y di B dikuadratkan lalu diakarkan. Ya, itu adalah jarak dari A ke B. Nanti prinsip itu sebenarnya diambil dari Pitagoras. Ya, sebenarnya sama juga. Kita pakai titik C untuk bantuan, sehingga sebenarnya dari gambar ini kita dapatkan segitiga siku-siku ya. Jadi kalau ini segitiga siku-siku, berarti kita menggunakan konsep Pitagoras. Sama saja ya. BC dikuadratkan ditambah AC dikuadratkan. BC itu adalah Y di B dikurang Y di C. Y di C itu sama dengan Y di A. Ya. Y-nya 1, Y-nya 1. Sementara untuk menentukan selisih X-nya, X di B 1 dengan X di A min 4.
Karena X di B itu sebenarnya sama juga dengan X yang di C. Ya, karena mereka pada garis X yang sama, X sama dengan 1 ya. Berarti cukup hanya mengetahui titik di B dengan di A, maka kita dapat menentukan jarak antara dua koordinat ya. Prinsipnya dari Pitagoras. Oke, untuk kasus ini secara geometri, kalau misalnya kamu diminta untuk menentukan jarak antar titik, berarti kamu akan mengukur segmen tertentu ya, misalnya AC atau AH atau A ke titik tertentu di sini, maka kamu akan menggunakan segitiga siku-siku ya, yang bersesuaian, yang bisa dipakai untuk membantu ya, sehingga diperoleh segitiga siku-siku. Demikian juga untuk kasus berikut ini, kalau misalnya kamu diminta untuk menentukan jarak antar titik secara geometri, sama. Kamu akan menghitung jaraknya dengan menggunakan bantuan Pitagoras ya. Nah, untuk kasus ini misalnya dari A ke F, bagaimana cara menentukannya? Berarti kita minta bantuan dari beberapa garis, yaitu ini, segitiga ini. Lalu kamu cari titik yang tegak lurus ke bawah sini, begitu. Kamu pastikan bahwa ini adalah titik yang membuat FG itu tegak lurus dengan AC, begitu. Manualnya begitu ya. Jadi konsep yang akan digunakan adalah Pitagoras. Oke, teorema Pitagoras. Demikian juga untuk kasus berikut ini. Ya, misalnya kita diminta untuk menentukan jarak dari A ke C. Ya, A ke C itu sudah tahu ya, itu adalah jari-jari. Dari A ke B. Nah, itu juga tahu, tinggi dari tabung ini. Lalu yang lain adalah dari A ke D. Atau dari C ke D. Ya, konsepnya akan sama. Kita akan membutuhkan segitiga siku-siku untuk menentukan jaraknya. Ya, sehingga teorema Pitagoras berlaku. Tapi kalau misalnya kita menggunakan secara matematis, maka kita bisa memunculkan semua titik-titik yang ada di sini, ya. Kita munculkan gridnya, ya. Kemudian kita munculkan dimensinya, maka dengan bantuan koordinat yang ada di sini, titik C 030, ya. Titik A itu 000, titik D nanti dengan klik kanan ini semua kelihatan koordinatnya. Kita menggunakan persamaan yang tadi, ya. Masing-masing dari dimensinya, ini koordinat ini berarti X0, Y3, Z-nya 0, ya. Sementara A itu X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 0. Maka silahkan dijumlahkan selisih dari masing-masing komponen. X kurang X dikuadratkan, Y dikurang Y dikuadratkan, ya. Z dikurang Z dikuadratkan. Kalau nanti dikuadratkan mau kebalik-balik juga nanti pengurangannya tidak masalah. Karena kalau dikuadratkan akan jadi positif. Setelah dijumlahkan seluruhnya, maka kita akan akarkan, maka ditemukanlah jarak dari antara kedua titik itu, ya. Nanti kamu bisa bayangkan mana yang lebih gampang. Nah, untuk kasus yang ini juga sama. Munculkan saja gridnya, cari koordinatnya. Ini koordinatnya sudah tahu, ya. F ini juga didapat koordinat. Walaupun nanti ini tidak terlalu sesuai ya, maka nanti untuk penugasan yang kamu buat, silakan tentukan titik yang paling memungkinkan, yang paling ideal ya, yang paling gampang dihitung, ya. Silakan dihitung sesuai dengan kapasitas kamu, ya. Karena ini akan kembali ke kamu. Kalau misalnya kamu lebih suka menggunakan geometri, maka silakan ukur dengan menggunakan segitiga Pitagoras, segitiga siku-siku, teorema Pitagoras. Sementara dengan menggunakan cara-cara yang matematis begini, maka silakan pakai jarak antar titik yang koordinatnya dapat diketahui, begitu. Lalu Pak, bagaimana kalau misalnya saya menggunakan tusuk sate? Ya silakan kamu tentukan saja koordinatnya. Itu sebab Bapak sampaikan kemarin itu buat ukuran yang ideal, ya.
panjangnya ideal sehingga kamu bisa membuat skala tertentu untuk menentukan koordinatnya. Di mana nanti titik 0,0-nya kamu tentukan sendiri saja ya, feel free. Kalau mau di A 0,0,0 ya boleh juga ya. Atau di tengah yang 0,0,0 boleh juga, terserah ya. Kalau mau manual secara geometris menggunakan Pitagoras. Kalau mau menggunakan secara matematis, maka gunakan jarak antar titik. Oke? Jadi nanti kamu boleh pahami untuk bagian ini. Baiklah, kalau begitu anak-anak, setelah ini kita akan bertemu di video conference di Zoom. Kita akan diskusi di sana ya. Terima kasih, selamat pagi.